Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat akhirat, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat taufik serta pertolongan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya setiap langkah bernilai pahala, setiap langkah bernilai pengguguran dosa, setiap langkah bernilai diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir untuk beribadah, untuk sholat, untuk menuntut ilmu. Dan Nabi SAW menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Dan yang luar biasa, Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, berjalan merendah tawadu dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dijelaskan sebagian ulama, Nabi kita SAW tidak mengangkat sama sekali tentang sisi pemahaman atau hafalan. Jadi Nabi SAW tidak menyinggung sama sekali berapa yang dia hafal dan berapa yang dia pahami. Beliau SAW tidak mengatakan barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu lalu ia paham seluruh isi materi majelis tersebut, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nabi SAW tidak mengatakan itu. Atau Nabi SAW nggak nyebut nilai, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu lalu dapat nilai 9, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Kalau nilainya 6 ya transit dulu dari neraka. Kalau 4 udah masuk neraka tuh. Nggak bilang begitu Nabi kita SAW. Nabi hanya mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan merendah tawadu, dan ini sudah kita bahas, harus ada unsur tawadunya, harus ada unsur merendahnya, karena iltimas itu dari bawah ke atas, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi sebatas melangkah, pergi, berjalan dengan niat yang ikhlas, ingin mendapatkan ilmu nafi, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu ia hadiri dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan, tidak ada kesombongan di sana, tidak ada arogansi, tidak ada sok merasa senior, merasa orang lama, merasa jamaah yang dekat dengan ustadznya, enggak. Kami semata-mata ingin mendapatkan ilmu nafi,
lalu ia merendah, terlepas apakah dia paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, ingat atau lupa, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Jadi ini keutamaan yang sangat besar jamaah sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, dunia ilmu itu dunia yang membuat orang itu tidak dalam tekanan gitu loh hadirin. Makanya orang yang belajar atau nggak bisa dibenarkan orang stres atau depresi ketika belajar agama, nggak ada. Sebatas ini aja jalannya ke menuju surga dimudahkan sama Allah, kata sebagian para ulama. Dan kita hanya disuruh untuk bertakwa, dan takwa itu titik maksimalnya adalah sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita tidak dinilai dan dibandingkan dengan teman kita. Kita tidak dinilai lalu dibandingkan dengan sahabat kita. Karena setiap orang punya kemampuan beda-beda. Dan setiap orang dituntut sesuai dengan kemampuan yang berbeda tersebut dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi benar-benar yang ditawarkan itu ketenangan. Yang ditawarkan itu rahmat, kasih sayang. Yang ditawarkan itu sakinah. Makanya kan Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada sebuah kelompok atau komunitas atau sekelompok orang yang berada di salah satu rumah-rumah Allah atau di majelis ilmu yang lain. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari. Tidaklah aktivitas itu mereka kerjakan kecuali nazalat alaihimus sakinah. Akan ada ketenangan dalam diri mereka. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa nazalat humur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat humur rahmah. Dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahafathumul malaika, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebutkan dan banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka bukankah ini yang dicari oleh banyak orang dan banyak pihak di dunia ini? Bukankah ada orang menempuh perjalanan ribuan kilometer terbang ke negeri yang satu, ke negeri yang lain, hanya mendapatkan ketenangan, mencari ketenangan, dan mereka nggak mendapatkan. Karena ketenangan itu milik Allah, dan Allah memberikan kepada pihak yang memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah berikan. Dan salah satunya adalah majelis ilmu. Nazalat alaihim sakinah. Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan memberikan ketenangan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ilmu tidak menawarkan harta memang hadirin. Tidak menawarkan kupon atau piring cantik atau piring yang nggak cantik, terserah apalah itu. Tapi majelis ilmu menawarkan core-nya kehidupan, inti dari kehidupan, yaitu ketenangan. Karena itu yang dicari oleh manusia. Adapun harta itu sarana. Walaupun dianggap banyak kita menjadi tujuan, tapi enggak, itu hanya sarana untuk bertahan hidup, bukan sarana bahagia juga. Sarana bertahan hidup. Karena fungsinya alat tukar dan fungsi barter pertukaran untuk
pada dasarnya bertahan hidup. Adapun kebahagiaan butuh wahyu, hadirin. Wahyu. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Majelis-majelis ilmu itu mahal. Dan jangan berpikir sederhana loh. Di banyak negeri itu susah dapetin majelis ilmu. Susah mendapatkan kajian. Makanya kadang-kadang kita perlu melihat keluar lagi biar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, dan ini PR besar kita. PR besar kita adalah bagaimana bersyukur. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama klasik bahwa kegagalan manusia itu karena fokus atau terlalu fokus mengejar nikmat yang belum ia dapatkan dan lupa mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan. Padahal seharusnya kita syukuri dulu. Karena dengan kita bersyukur, la azidannakum dalam surat Ibrahim ayat 7, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau sebatas mengejar, nggak ada garansi, nggak ada kepastian. Tapi kalau bersyukur, ada garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kepastian. La in syakartum, la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Maka PR besar kita di setiap kajian atau setelah pulang dari kajian adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan bagaimana kita bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kita ilmu. Selalu berpikir demikian. Bagaimana bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Hidup kan begitu, jemaah. Dan kalau kita berhasil bersyukur, maka Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Dan kalau kita lupa bersyukur, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Azabku sangat pedih. Nah, ketika kita belajar, jemaah sekalian, maka seharusnya terjadi perubahan mental dan karakter menuntut berubah menjadi mental dan karakter bersyukur. Dan ketika terjadi perubahan itu, maka disitulah terjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Hidup kita akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih lepas, lebih plong, nggak tertekan. Beda kalau mental tuh kita nuntut gitu, mana hak saya, mana ini kan harusnya punya saya. Padahal yang dia dapatkan aja dia belum bersyukur. Ngapain Anda nuntut-nuntut begitu? Udah syukuri belum yang kita punya? Karena setiap nikmat itu akan ditagih syukurnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus fokus dalam hal tersebut. Dan jadikanlah itu sebuah karakter dan mental. Sehingga kita nggak gampang terpukul, hadirin, ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita sadar bahwa yang ada di tengah-tengah kita aja kita belum syukuri dengan baik. Jadi fokus kita langsung berubah itu. Dan begitu fokus berubah, hidup tuh jadi lebih tenang. Lebih tenang. Iya gak sih? Ada orang
ambisi keterima di PTN misalnya. Kalau dia nggak fokus bersyukur, begitu dia berambisi keterima di PTN dan tidak diterima, dia akan terpuruk hadir. Dia akan hancur. Tapi kalau dia mikir, nikmat ilmu di SMA saja belum saya syukuri, gitu. Ya mungkin ini jalannya. Biar nikmat itu nggak numpuk. Nanti gimana pertanggungjawaban nikmat tersebut di hari kiamat kelak? Kan harus berpikir begitu kan orang beriman tuh. Ini nikmat ilmu di SMA udah kita syukuri belum? Oh iya, ternyata mungkin itu penyebab aku nggak lulus, aku kurang bersyukur. Coba aku syukuri dulu, tambah dekat sama Allah dan seterusnya. Alhamdulillah hidup tenang ketika ngadepin kegagalan seperti itu. Dan nanti itu akan menjadi jalan keberhasilan dari jalur yang lain atau di kotak yang lain. Jadi itu yang perlu kita tahu, dan itu mental para juara jamaah. Sedikit yang punya mental itu. Allah yang berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Gak banyak. Itu pencipta kita yang mengatakan sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Sedikit, gak banyak. Sangat sedikit yang bersyukur. Maka jadilah yang sedikit tersebut. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu marilah kita berusaha bersyukur dan mintalah taufik kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur. Banyak bertahmid kepada Allah ketika dapat ilmu. Jaga ibadah, ilmunya diamalin. Terus kita jaga bersama majelis kita. Kita istiqomah. Lalu kita berusaha mensyukuri pihak yang sudah memberikan kita kenikmatan di majelis ini. Selalu berpikir demikian. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan minta kepada Allah ilmu nafi. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, poin yang berikutnya, sadarkah kita berada di sebuah dimensi waktu yang diistimewakan oleh para ulama. Kita masuk ke bulan apa nih hadirin? Al-Muharram. Dan Abu Uthman An-Nahdi menyatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Para ulama kita, sahabat dan berikutnya, itu mereka memuliakan dan mengagungkan 3 dimensi waktu yang setiap waktunya berjumlah 10 hari. Thalatha asyarat. Yang pertama apa hadirin? Apa yang pertama? Ya kalau antum blank langsung aja tembak 10 hari pertama Al-Muharram Pak Ustaz. Kan jelas gitu konteksnya. Gitu. Kan nggak mungkin kita bicara sofar misalnya. Yang pertama apa? Loh tadi udah dikasih tahu tembak aja 10 hari pertama Al-Muharram. Pas insya Allah benar. Orang konteksnya kita bicara itu. Tapi kalau kita melihat urutannya, Al-Ashr al-Akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di Ramadan. Itu dimuliakan oleh para ulama klasik. Yang kedua, Wal-Ashr al-Awwal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga, Wal-Ashr al-Awwal min Muharram.
dan 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Itu dimuliakan dan dispesialkan oleh para ulama kita. Jadi hadirin, selamat datang di waktu yang dimuliakan oleh para ulama, para wali Allah, para salihin, para aulia, para fuqaha, para atqiya. Kita berada di hari-hari yang sangat istimewa. Oleh karena itu, sadarlah dulu bahwa kita berada di hari yang penting. Lalu baru pertanyaannya, apa yang membuat hari-hari ini bernilai di tengah-tengah para ulama? Di antaranya tentu saja karena Al-Muharram adalah bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36 dan dijelaskan keterangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah 36, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Lalu Nabi SAW menjelaskan 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram war-Rajabu Mudhar. Dzulqa'dah kita sudah lewati, Dzulhijjah kita baru saja akhiri, dan yang ketiga Al-Muharram. Berarti kita berada di bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Jadi tanpa terasa, waktu cepat sekali hadirin. Tanpa terasa 2 bulan haram berakhir. Yang tersisa tinggal 1 bulan, Al-Muharram. Dan kalau kita ingin mendapatkan keutamaan bulan haram, kita harus tunggu sampai Rajab lagi. Lama hadirin. Rajab bulan ke-7. Al-Muharram bulan pertama. Kita harus melewati bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, barang siapa yang merasa tidak maksimal di 2 bulan kemarin, yang merasa banyak lalainya di 2 bulan kemarin, terlalu sibuk ngurusin dunia di 2 bulan kemarin, maksimalkan 1 bulan ini. Maksimalkan. Ini bulan haram, di mana kita sudah ulang-ulang terus keterangan Ibnu Abbas dan para ulama bahwa pahala dari setiap ibadah di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa di 4 bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong maksimalkan bulan Al-Muharram ini. Dan di antara ibadah yang hendaknya kita tekankan dibanding di saat kita bebas mengerjakan berbagai macam ibadah adalah apa? Puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah qiyamul lail." Seafdal sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian namakan Al-Muharram. Dan seafdal salat setelah salat wajib adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah Qiyamul Lail. Maka ini adalah momentum memperbanyak puasa, hadirin. Dan hadis ini menunjukkan bahwa
bicara tentang Al-Muharram bukan sebatas tentang puasa Asyura. Walaupun jelas puasa Asyura adalah primadonanya. Insya Allah nanti kita tekankan. Tapi ini bulan-bulan puasa sunnah, jamaah. Bulan puasa sunnah. Sangat mulia. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sebaik-baik puasa? Atau timbul pertanyaan juga, bukankah yang paling afdol itu puasa Arafah, Pak Ustadz? Atau bukankah puasa 6 hari Syawal itu sangat bergengsi, 6 hari dinilai sebagai 6 hari puasa sunat dinilai sebagai puasa wajib. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud Nabi kita SAW sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, itu maksudnya adalah puasa sunnah mutlak di kategori 1 bulan gitu loh. Karena dijelaskan sebagian para ulama, sebaik-baik puasa sunnah itu dilihat dari sisi kategorinya. Ulama mengatakan kalau kategori satuan, maka puasa Arafah. Karena menghapus 2 tahun dosa, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Kalau kategorinya istiqomah, maka Saumu Daud, puasa Nabi Daud. Kata Nabi SAW, berpuasalah. Afdalus siyami indallah sauma Daud. Berpuasalah sebaik-baik puasa di sisi Allah, yaitu puasa Nabi Daud. Beliau puasa selang-seling. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, kata Nabi SAW. Nabi itu puasa 1 hari, besoknya buka, lalu puasa lagi, lalu besoknya buka. Itu dari kategori istiqomah. Kalau mau istiqomah terus long term, itu maksudnya. Jadi kategori long term. Nah, itu puasa Nabi Daud. Nah, kalau dari kategori 1 bulan, maka bulan Al-Muharram. Perbanyak puasa sunnah mutlak di bulan Al-Muharram. Makanya dijelaskan di antara para ulama Ibnu Rajab Al-Hanbali, at-tatawwu al-mutlaq bis-shaum. Fahadha afdaluhul muharram. Puasa sunnah mutlak itu yang paling afdal di bulan Al-Muharram. Sebagaimana sebaik-baik sholat sunnah mutlak itu qiyamul lail. Salat tahajud atau qiyamul lail. Itu poinnya. Jadi nggak usah nunggu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini dari tanggal 1 sampai selesai waktu untuk berpuasa. Waktu untuk berpuasa. Tinggal terjadi perbedaan lagi di kalangan para ulama. Apakah boleh puasa full atau jangan di fullkan. Jangan di ya, bolongkanlah 1-2 hari.
alhamdulillah sih setiap tahun aku bolongkan 29 hari Pak Ustadz. Ya berarti kita cuma puasa tanggal 10 doang, Asyura. Itu bukan, itu beda dalil, beda kota. Bahkan sebagian ulama sapu bersih di 4 bulan haram. Seperti Ibnu Umar, Al-Hasan, Al-Basri, dan lain-lain. Itu puasa 4 bulan haram full. Makanya yang mau full pun ada contoh, diriwayatkan ada contohnya dari para sahabat. Hanya saja kalau ingin benar-benar mendekati praktek Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Aisyah, maka Nabi SAW tidak pernah terlihat berpuasa full kecuali di Ramadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya ini waktu kembali memperbanyak puasa sunnah mutlak, hadirin. Jadi niatnya apa? Niatnya puasa sunnah mutlak di bulan Al-Muharram. Kecuali kalau nanti tanggal 10 niat puasa Asyura, itu hal poin. Jadi yang disunahkan bukan hanya tanggal 10 saja. Ini dari awal sampai akhir waktu berpuasa, tinggal kita pilih saja. Kita pilih saja. Apalagi diriwayatkan sebagian ulama klasik seperti Ibnu Umar, Al-Hasan, bahkan sampai sapu bersih. Artinya ini semakin membuat kita nyaman untuk bisa lebih memilih waktu di bulan ini. Maka jamaah yang Allah muliakan, jangan lepaskan. Ini bulan terakhir dari 3 bulan haram yang berturut-turut. Bulan terakhir. Kita harus nunggu sampai Rajab lagi, baru kita masuk ke bulan spesial. Lama, hadirin. Jadi jangan sia-siakan, mumpung di awal. Jadi kembali maksimalkan puasa sunnah, sholat sunnah, baca Quran lagi di bulan ini, banyak berzikir, banyak infak, banyak sedekah. Kalau mau takjil zakat, kalau mau menyegerakan zakat, ini juga momen yang baik. Bantu orang di bulan ini. Ini momentum hadirin. Sangat penting. Bulan Muharram sangat sayang untuk dilewatkan. Dan kita seringkali menelantarkan bulan ini dari tahun-tahun yang lalu. Jadi jangan sampai kejadian di tahun ini. Dan khususnya perbanyak puasa di bulan ini. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kesanggupan kita dan sesuai dengan kondisi kita. Setiap orang beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak sih kita puasa sunnah di bulan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Boleh-boleh aja. Bang Ibnu Umar sapu bersih. Cuman yang lebih mendekati tuntunan Nabi SAW, jangan seluruhnya. Ada 1, 2, atau 3 dilepaslah dan isi dengan yang lain. Lalu kasih makan orang yang berbuka puasa. Biar kalau kita nggak bisa maksimal di puasa di bulan ini, kita tahu ada saudara kita atau teman kita memperbanyak puasa sunnah mutlak di bulan Al-Muharram, kita kirim makanan untuk buka puasa. Lalu kalau perlu bilang, berkenankah kalau saya kasih makan berbukanya dari saya dan seterusnya. Saya qadarullah bulan ini nggak maksimal, ada urusan sana, urusan sini. Tapi saya pengen dapat pahala puasa, karena ini sebaik-baik puasa, kata Nabi SAW. Di kategori bulan adalah Al-Muharram. Jadi hadirin, kita masuk ke bulan ibadah. Kita masuk ke bulan terakhir dari 3 bulan haram. Kita masuk ke 10 hari yang dimuliakan oleh para ulama setelah 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka nggak ada alasan untuk tidak memaksimalkan 10 hari ini.
ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tahu kita tuh nggak bisa, kalau bahasa kita nggak bisa menggeber diri kita 1 tahun full. Maka Allah kasih momentum-momentum dalam 1 tahun ini. Nah kalau kita nggak bisa manfaatkan momentum ini terus kita gimana hadirin? Jadi tolong manfaatkan momentum di sepanjang tahun. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung di awal Al-Muharram. Mumpung kita masih dapat di 10 hari pertama Al-Muharram. Karena sebagaimana keterangan Abu Utsman Nahdi, bulan Muharram ini yang paling spesial di 10 hari pertamanya. Itu yang paling spesial. Jadi jangan disia-siakan hadirin. Jangan disia-siakan. Dan perjuangkan. Dan secara khusus hadirin, Nabi kita SAW menamakan bulan ini Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Padahal semua bulan Allah apa tidak? Bulan Allah. Sama semua masjid itu Baitullah, tapi yang dinamakan khusus Baitullah hanya yang ada di Lembah Bekkah itu. Padahal semuanya Baitullah. Masjid itu kan rumah Allah, setuju gak sih? Ya. Tadi ketika kita keluar dari rumah ketemu Pak RT, mau kemana? Baitullah. Terus kita datang ke sini, benar gak? Benar. Gitu. Walaupun Pak RT bingung, Baitullah. Kok gak ngundang-undang dulu, kata Pak RT. Gak ada pemberitahuan. Bang, saya mau ke blok ya Pak RT. Itu kan kajian itu Baitullah. Tapi istilah Baitullah itu untuk masjid yang ada di Mekah atau Lembah Bekkah. Sama seperti semua bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Safar, Sya'ban, semuanya bulan Allah. Tapi yang secara khusus dinamakan bulan Allah oleh Rasulullah SAW adalah Al-Muharram. Kata para ulama, wa idhafatuhu ila Allah yadullu ala syarafihi wa fadilatihi. Bulan ini dinamakan bulan Allah, dibuat kata majmu' dan disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kemuliaan bulan ini dan keagungan bulan ini. Fa innahu ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasu makhluqatihi. Karena dalam sejarah, dalam literasi, dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak dikaitkan kecuali dengan makhluk-makhluk khususnya yang spesial saja. Para nabi dan Rasulullah itu menunjukkan mereka adalah manusia-manusia spesial. Khalilur Rahman hanya Abu Bakar, hanya Ibrahim alaihissalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitullah Makkah. Naqatallah hanya untanya Nabi Saleh. Yang dinamakan Naqatallah. Dan kalau bulan Al-Muharram. Maka ini menjelaskan hadirin, 1 bulan ke depan adalah hari-hari yang sangat istimewa, walaupun di antara kita banyak yang lalai dalam memuliakannya. Dan itu keuntungan bagi orang yang belajar. Karena dia bisa mendapatkan kredit poin pahala, bonus pahala beribadah di momen di mana manusia lalai. Dan dia juga bisa dapat kredit poin pahala mengedukasi dan mencerdaskan dan mendakwahkan tentang bulan Al-Muharram ini. Agar di tahun ini dan di tahun-tahun ke depan
orang lebih 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 maksimal lagi beribadah di bulan yang satu ini. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, karena nggak semua makhluk Allah itu disandarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya sebagian ulama mengatakan, makanya ibadah atau di antara ibadah yang paling ditekankan di Al-Muharram adalah puasa. Karena puasa adalah ibadah yang rahasia, yang intim antara seorang hamba dengan Allah. Intimate kan puasa itu, rahasia. Kata para ulama, asyam sir bainal abdi wa baina rabbih. Puasa itu adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Jadi karena ini bulan-bulan yang spesial, langsung disematkan ke Allah, maka ibadahnya pun juga ibadah yang karakternya itu karakter keintiman. Makanya banyak sebagian para ulama ketika membahas bulan Al-Muharram, ada dua ibadah yang ditekankan oleh para ulama. Yang pertama puasa, yang kedua qiyamul lail. Qiyamul lail. Dan dua ibadah ini dua ibadah yang punya karakter keintiman antara hamba dengan Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala. Itu menarik. Bagaimana para ulama melihat sebuah angle. Bagaimana ulama membaca momen. Mereka nggak ngasal, mereka warasatul anbiya. Mereka ahli warisnya para nabi. Dan dua ibadah yang mereka sangat tekankan di bulan Al-Muharram adalah puasa dan qiyamul lail. Puasa dan qiyamul lail. Seperti yang dijelaskan misalnya seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dan sebagian para ulama yang lain. Sudah masuk maghrib. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Baik. Saya rasa cukup kita persiapkan sholat, dan adapun puasa Asyura dan lain, insya Allah kita tekankan di pertemuan yang akan datang karena kita masih punya waktu. Atau antum udah mau puasa Asyura di pekan ini? Hah? Jangan ya, puasa Asyura tanggal 10. Jadi insya Allah kita bisa bahas di pertemuan depan. Saya rasa cukup, dan pada maghrib kita masuk ke Tadhkiratus Sami'. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Hadirin, kita kembali bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i, yang kitab ini kitab yang diterima oleh ulama dan dikaji di berbagai macam belahan dunia. Dan kita masuk ke penutupan, ke adab ke-8. Menyaqra.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. قال العلامة القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: الثامن: معاملة الناس بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف، وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات، وبذل الجاه في الشفاعة والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات فعليه إرشاده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعربي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala menyampaikan bahwa di antara adab yang harus dimiliki adalah wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an min al-wajibati alaihi irsyaduhu bi talattufin wa rifqin. Dan apabila dia melihat seseorang yang tidak menegakkan sholat atau tidak bersuci dengan baik atau tidak mengerjakan sesuatu dari kewajiban yang harus dilaksanakan, maka dia memberikan arahan, memberikan petunjuk dengan talattufin wa rifqin, dengan lemah lembut, Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW bersama Arab Badui yang pipis di masjid dan bersama Muawiyah bin al-Hakam ketika Muawiyah bin al-Hakam berbicara pada saat beliau salat radhiyallahu ta'ala. Ini salah satu adab yang dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan bahwa ahli ilmu dan penuntut ilmu itu harus menjadi orang yang rahim dan raqiq atau rafiqan rahima, sebagaimana dalam hadis Malik bin al-Huwairith bahwa Nabi SAW itu kana rafiqan rahimah. Beliau punya sifat lemah lembut dan penyayang. Dan dalam lafaz Imam Muslim, beliau itu lemah lembut dan mudah tersentuh, raqiqan. Jadi orang yang belajar, apalagi yang mengajar, itu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia harus memiliki pribadi yang lemah lembut, pribadi yang penyayang, dan kepribadian ini
terekspresikan sampai pada titik menyikapi orang yang salah, orang yang melakukan kemungkaran, orang yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang dicontohkan apabila dia melihat orang yang tidak menegakkan sholat, ada masalah dengan taharahnya, atau meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya, maka dia arahkan dengan lemah lembut. Dia arahkan dengan lemah lembut. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin Allah muliakan, ini sebuah kaidah besar dalam dunia ilmu yang seringkali kita lupakan, bahwa kata para ulama, al-ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas sifat rahmat. Bukan dibangun di atas sifat kekasaran, kezaliman, atau kekakuan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ilmu itu dibangun di atas fondasi yang bernama rahmah, kasih sayang. Karena ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Dan nama lain dari Al-Quran adalah rahmah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, hendaknya mereka bergembira dengan dua hal. Allah sebutkan dua hal dalam ayat ini. Yang pertama, fadlillah, karunia dari Allah. Dan yang kedua, rahmat. Jadi karunia dan rahmat. Karena karunia dan rahmat ini lebih mahal, lebih baik, lebih berharga daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita angkat adalah apa makna dari karunia dan rahmat. Catat baik-baik di antara tafsir karunia dan rahmat. Karunia itu iman dan rahmat itu Al-Quran. Rahmat itu Al-Quran. Jadi kita diperintahkan untuk bergembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quran. Kita diperintahkan bergembira ketika bisa mengkaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena iman dan Al-Quran Anda itu, kata Allah, lebih mahal daripada harta yang dikumpulkan seluruh manusia. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sangat sederhana tapi dalam, bahwa Al-Quran adalah rahmat dan Al-Quran adalah sumber ilmu itu sendiri. Maka tidak heran bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat, dibangun di atas kasih sayang. Jadi Al-Quran itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah firmankan dan Allah turunkan Al-Quran. Dan ilmu adalah kasih sayang. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kita tahu, rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Jadi ketika dua sumber ilmu adalah kasih sayang, kitab sucinya adalah rahmah, dan nabinya adalah nabiur rahmah. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana hadis Nabi SAW, rafiqan rahimah. Nabi kita SAW itu rafiq, lemah lembut dan penyayang.
maka otomatis ilmunya adalah kasih sayang. Maka orang yang mempelajari kasih sayang di sebuah majelis, orang yang mempelajari kasih sayang di sosial media misalnya, harus mempengaruhi karakter dan sifatnya. Sama seperti orang yang dari kecil misalnya selalu melihat dan mendengar kekerasan, maka jangan heran ketika dia menjadi orang yang keras, kasar, dan seterusnya. Karena yang dia lihat dan dia dengar adalah sebuah kekerasan. Nah begitu juga ketika seseorang belajar dan belajarnya benar, maka yang dia lihat, yang dia dengar adalah kasih sayang, rahmat, dan rahmat. Maka konsekuensi logisnya dia harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Dia harus jadi pribadi yang penyayang gitu loh. Nah makanya sebuah hal yang menggelitik ketika ada orang belajar bertahun-tahun kok jadi kasar, kok hatinya keras, semakin belajar agama semakin keras. Yang dibangun adalah misalnya benih-benih permusuhan. Ini harus ditinjau ulang. Makanya sekali lagi buku ini diajarkan di awal-awal oleh para ulama untuk menjelaskan pondasi. Pondasi ilmu adalah rahmah. Jangankan ketemu sesama teman. Kan ini pesannya jelas. Jika Anda melihat orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang taharahnya bermasalah, kita datang ke masjid lalu kita mau wudhu, begitu kita di tempat wudhu kita lihat orang kok wudhunya kok kayak begini gitu loh, nggak mengikuti tuntunan Nabi SAW dan lalu para ulama-ulama kita. Maka gimana sikap kita? Irsyaduhu bitalattuf wa rifqa. Kita harus mengarahkan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kenapa? Kata para ulama, karena ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat rahmat. Ilmu itu dibangun di atas pondasi yang bernama kasih sayang. Karena ilmu berasal dari Al-Quran, yaitu kasih sayang, dan ilmu berasal dari sunnah Nabi SAW, dan itu kasih sayang. Berbeda jika ilmu itu berasal dari pemikiran seseorang, maka tergantung karakter orang tersebut. Kalau orangnya temperamental, maka teori-teorinya akan terlihat temperamental. Kalau orang itu emosional, maka atau emosinya meledak-ledak, maka arahannya, statementnya, teorinya, kaedahnya akan terlihat emosional. Tapi kalau ilmunya berasal dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW yang dipahami dengan benar, dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, lalu para ulama-ulama kita, oleh imam yang 4 dan seterusnya, maka ini adalah tentang kasih sayang. Maka harus meresap ke dalam diri setiap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut. Harus penuh dengan sifat rahmah. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh ketika menjelaskan tentang poin ini, fa innal muallima la yanbaghi an yajlisa lin-nasi illa rahmatan bihim fi irsyadihim wa dilalatihim wa hidayatihim wa bayani ma yajibu alaihi min umuriddin. Maka bagi seorang guru tidak layak untuk duduk di tengah-tengah manusia kecuali atas dasar rahmah atau kasih sayang. Jadi ulama mengatakan nggak boleh ada yang mengajar di tengah-tengah umat kecuali karena menyayangi umat, gitu. Karena sayang sama manusia. Dan kasih sayang itu diungkapkan dengan mengarahkan masyarakat, mendampingi masyarakat, lalu menjelaskan hidayah di tengah-tengah masyarakat, dan menjelaskan apa tugas-tugas
murid-muridnya sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita SAW, lalu sebagai bagian dari masyarakat. Itu poinnya. Sedalam itu, ya, sedalam itu. Sebaliknya kata para ulama, wayan bagi an yakunal muta'allimu akhidan min rahmah fi haqqi nafsihi wa haqqi muallimi wa haqqi kirnihi. Dan sebaliknya, seyogyanya seorang murid atau orang yang datang ke kajian atau penuntut ilmu, dia harus menjadikan rahmat sebagai pondasinya dalam memberikan hak dirinya, berinteraksi dengan dirinya, berinteraksi dengan gurunya, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi siapapun yang ada dalam dunia ilmu itu harus membangun semua kajiannya, semua ucapannya, semua sikapnya, semua tindak tanduknya, semua langkah-langkahnya, semua program-programnya, semua proyek-proyek kebaikannya berdasarkan sifat rahmat. Itu poinnya. Kasih sayang. Bagaimana cara bicara, gimana merespon, bagaimana menjawab, bagaimana bertanya. Makanya kita nggak kenal. Misalnya bertanya untuk menjatuhkan, itu bukan dunia ilmu. Bertanya itu menunjukkan kasih sayang. Sebagaimana menjawab dengan menjatuhkan penanya, itu juga tidak dikenal dalam dunia ilmu. Wong, kita tahu semua hadirin. Ada orang, anak muda, pertanyaannya ke Nabi SAW, "I'dzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ada yang mau bertanya, Pak Ustadz mau tanya, boleh nggak aku zina? Anaknya orang kayak gitu diapain hadirin? Orang ini pertanyaan, bolehkah aku zina itu loh. Lihat bagaimana Nabi SAW menjawab. Beliau tidak menjatuhkan anak muda tersebut. Beliau tidak menyindir, menyinyir. Beliau hanya mengatakan, "Atardha li ummik?" Apakah engkau ridho kalau ibumu dizinai oleh laki-laki? Terus disebutkan anggota keluarganya sampai Nabi mengatakan, wanita yang kamu incar itu kalau nggak ibu seseorang, anak perempuan seseorang, kakak perempuan seseorang, adik perempuan seseorang, terus begitu. Sampai orang ini menyatakan, aku datangi Nabi SAW dengan kondisi zina adalah hal yang paling aku inginkan. Dan aku keluar dari majelis beliau dalam kondisi zina adalah hal yang paling aku benci dan aku jijikkan. Saya enggak, orang jijik lah membayangkan itu terjadi pada ibunya misalnya, enggak. Itu dunia ilmu hadirin yang menjadi PR bagi kita semua termasuk yang bicara. Kita pertanyaan, apakah kita bisa menjadi duta ilmu dengan konsep seperti ini, bahwa ilmu dibangun di atas kasih sayang, bahkan meluruskan orang yang punya masalah dengan sholatnya itu penuh dengan kasih sayang. Makanya kan kaidah yang disampaikan oleh guru-guru kami dulu adalah al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. Itu selalu disampaikan, selalu disampaikan. Sampai waktu itu saya butuh referensi, lalu saya minta izin ke salah satu dosen saya, boleh nggak saya minta disertasi beliau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan DNA, basmah warathiyah itu. Dan ada bab dalam waktu itu ada tugas karya tulis, saya butuh pembahasan itu. Terus saya datangi beliau, saya tanya boleh nggak Syekh, saya minta PDF disertasi engkau gitu. Terus beliau diam, saya pikir saya dicuekin. Lalu beliau nggak nyaman saya minta disertasi beliau. Ternyata beliau lagi cek filenya, terus pas dapat beliau katakan, tentu saja. Lalu beliau katakan, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Itu jawaban beliau. Jadi beliau nggak mengatakan, tapi beliau bilang, jelas. Al-ilmu rahimun baina ahli.
Kalau beliau tanya mana hard disk eksternal saya kasih, beliau kopikan, selesai. Jadi itu kultur yang dibangun oleh guru-guru kami dulu. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Ilmu membuat kita itu menjadi penyayang, bukan pembenci, bukan pendendam, bukan amarah yang ditonjolkan. Nah itu adab yang harus dibangun. Kenapa demikian? Karena sekali lagi itu tadi. Dan yang paling esensi dari ini semua adalah bahwa kita punya Rabb yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, hadirin. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dua nama ini sangat ditonjolkan oleh Allah SWT, sangat ditekankan. Makanya dari banyak nama-nama Allah SWT yang Allah masukkan ke dalam surat yang harus dibaca oleh umat Islam setiap hari, minimum 17 kali dalam sehari, yaitu Al-Fatihah, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kita meminta kita membaca basmalah. Dan yang ada di basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pesan besar bahwa dua nama ini adalah dua nama yang harus ditekankan. Dan Nabi kita SAW mengatakan, walillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa, maka dia akan masuk surga. Apa arti ihsa? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa arti ihsa? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang ihsa, maka dia akan masuk surga. Apa arti ihsa? Aduh, menghafal aja. Kurang tepat. Fadhal. Memahaminya kurang tepat. Ada yang lain? Mengamalkan. Oke, hadiahnya bagi antum bertiga. Coba. Antum bagi bertiga. Gimana caranya tuh? Ihsa itu memahami, lalu menghafalkan, lalu mengamalkan. Dan cara mengamalkan adalah dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut dalam doa kita, lalu mengamalkan muqtadayati, mengamalkan konsekuensi dan makna dari nama tersebut. Ketika kita punya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, biar nggak rebutan deh. Satu lagi. Ya, syukur. Ketika kita punya Allah yang bernama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita harus berusaha menjadi pribadi yang penyayang. Itu poinnya. Dan ilmu ini adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Karena ilmu adalah syarat bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang kasih kita ilmu lebih sayang kepada kita dibanding orang yang kasih kita uang. Karena orang yang kasih kita uang itu belum memberikan kita kunci kebahagiaan. Bahkan seringkali kita terfitnah dengan uang tersebut. Semakin orang kasih uang dengan jumlah semakin besar, semakin bahaya buat diri kita. Semakin bahaya buat diri kita. Kata Nabi SAW, "Mal-faqra akhsha alaikum." Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa kalian. Yang aku khawatirkan dunia dibuka di hadapan kalian. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba. Fasallatakum kama sallatahum, lalu dunia menjerat kalian sebagaimana menjerat umat-umat sebelum kalian. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum, lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nah, kalau kita bisa menangkap pesan kasih sayang ke orang yang kasih kita uang,
Lalu bagaimana dengan orang yang memberikan kita ilmu, mengajak kita ke kajian, menasihati kita, mengarahkan kita, membimbing kita? Itu ilmu adalah kasih sayang tertinggi. Karena ilmu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semakin banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, semakin berkah hidup kita. Semakin bahagia, semakin tenang. Semakin dekat kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang semakin banyak uang kita, semakin bahaya. Semakin khawatir kita. Semakin takut terfitnah. Tapi kalau ilmu nafi enggak, semakin banyak, semakin tenang, semakin nyaman, semakin yakin. Dan orang yang hidup dengan keyakinan, dia akan menjalani kehidupan dengan bahagia. Maka itulah kasih sayang sebenarnya. Maka sekali lagi teman-teman dan jamaah sekalian, yang harus kita buktikan dalam hidup ini pada saat kita menjadi penuntut ilmu, sudahkah kita menjadi pribadi penyayang untuk diri kita dulu? Nggak usah pikirkan orang, diri kita dulu. Sudahkah kita menyayangi diri kita? Orang yang bermaksiat nggak menyayangi dirinya. Makanya kan zalim li nafsi, zalim kepada diri sendiri adalah pada saat kita bermaksiat. Karena dengan kita bermaksiat, kita merusak diri kita di dunia, dan kita membuat diri kita terancam azab di dalam kubur dan di akhirat. Apa itu sayang sama diri sendiri? Enggak. Itu jahat sama diri sendiri. Itu jahat pada diri sendiri. Orang yang bermaksiat, dia membuat dirinya nggak tenang. Jahat sama diri sendiri. Jadi kita harus sayangi diri kita. Lalu sayangi orang-orang terdekat kita. Ibda binafsik, thummal aqrab fal aqrab, kata Nabi SAW. Mulai dari diri Anda sendiri. Sayangi diri kita. Lalu sayangi orang terdekat kita. Lalu dekat, lalu sedang, lalu jauh. Kalau setiap kita fokus dengan konsep ini, maka akan terjadi perubahan yang masif dan besar-besaran dalam diri masyarakat. Dan lagi-lagi semua dimulai dengan ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Ilmu itu kasih sayang. Dan suasana harus terlihat. Makanya ini nggak cukup hanya dengan bukan hanya dengan diksi dan retorika. Makanya kan kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, ketika mengarahkan masyarakat harus dengan talattuf wa rifqa, harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Karena kasih sayang itu harus diungkapkan gitu loh. Harus diungkapkan. Baru pesannya itu dapat gitu loh. Ya kalau, ya kan nggak lucu kalau misalnya suami bilang, aku sayang sama kamu beb, plok aja loh, terus tampar gitu loh. Aku cinta mati banget sama kamu, dibanting gedebuk gitu loh, lalu ditendang, dipiting, dikunci, semua aliran bela diri dipersembahkan buat kekasihnya. Ya mana percaya istrinya dia disayang sama suami? Ya sayang dipeluk, diusap kepalanya dan seterusnya. Itu kita nggak bilang sayang aja, istri kita percaya bahwa kita sayang sama dia. Padahal kita nggak pernah bilang sayang misalnya. Jadi kita kasih perhatian, kita atur, kita urus segala macam. Nah begitu juga penuntut ilmu harus bisa mengekspresikan. Bahkan dalam dunia ilmu, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau guru marah pun itu harus karena sayang sama murid. Makanya Imam Bukhari menulis bab al-ghadab fil mau'idhah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab marahnya seseorang dalam menasehati dan mengajarkan jika dia melihat sesuatu yang makruh. Tapi poin marah di sini adalah sebuah cara menyayangi seseorang agar seseorang itu berubah. Dan itu bukan hukum asal. Itu digunakan di saat-saat yang tepat. Nanti kita akan kasih contohnya misalnya. Tapi poinnya adalah ilmu itu adalah dunia yang penuh kasih sayang. Maka penuntut-penuntut ilmu harus punya karakter itu. Dan kasih sayang bukan lemah. Kasih sayang bukan ringkih. Kasih sayang bukan rapuh, tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling penuh kasih sayang setelah generasi para nabi dan rasul.
Tapi lihat betapa tegasnya beliau ketika jadi khalifah. Betapa tegasnya beliau ketika menghadapi ahli riddah, orang-orang yang nggak mau bayar zakat dan seterusnya. Bahkan sosok setegas Umar saja itu terjadi silang pendapat sedikit dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar kekeh untuk menghadapi mereka. Tapi di waktu yang sama beliau adalah orang yang paling penyayang. Hati beliau hati yang paling lembut. Abu Bakar tuh kalau dikit-dikit baca Quran nangis, dikit-dikit baca Quran nangis. Tapi begitu memegang kebenaran, gak ada yang bisa goyahkan beliau. Jadi menjadi penyayang itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena kita lemah. Lo dipalak sama dia, kalau diem aja, rahmah. Itu bukan rahmah, lo takut sama dia, begitu. Itu sekali lagi, rahmat itu adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Bukan kelemahan. Maka ini yang jadi PR. Kalau semua kita bisa kembali ke dasar ini, itu rumah tangga, orang yang sudah ngaji, orang yang hijrah, itu banyak sekali mengalami perubahan. Sang suami berubah, sang istri berubah, lalu anak-anak akan tertata. Tapi kalau kita ngaji hanya ikut tren, hanya euforia, hanya penampilan, hanya ngumpul dengan komunitas, tapi tidak ada didikan di sana, tidak ada proses pembelajaran, dan tidak dibangun di atas pondasi rahmah, maka mau bertahun-tahun aktif juga nggak ada perubahan, hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Saya rasa cukup kita dengarkan azan dan kita buka waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, Ustadz, para panitia, serta para penuntut ilmu dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, mungkin bagi saya ini urgent. Saya seorang suami yang alhamdulillah telah diberikan oleh Allah seorang anak yang baik dan soleha dan pekerjaan yang baik. Qadarullah, saya akhir-akhir ini sering bertengkar dengan istri saya yang membuat saya tidak betah untuk berada di rumah kontrakan saya. Karena istri saya ingin sekali punya rumah tapi dengan luas tanah yang cukup besar. Terkadang saya menawarkan rumah luas tanah terkadang saya menawarkan rumah luas tanah kecil tetapi tidak mau. Saya sangat takut sekali apabila mengambil rumah, apalagi hal tersebut pasti dilakukan secara hutang dalam jangka puluhan tahun. Saya takut ketika meninggal hutang tersebut belum lunas. Terkadang saya ketika nasihati dengan baik-baik terkait hutang, dia suka marah dan melampiaskan kekesalannya ke anak. Saya takut hal ini bisa membuat saya semakin tidak betah dan berujung perceraian yang sangat merugikan anak-anak. Mohon nasihatnya untuk saya. Jazakallahu khairan. Telah dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita nggak bisa mengendalikan hati orang, jamaah sekalian, termasuk hati pasangan kita. Tapi kita punya Rob yang membolak-balikan hati kita dan hati pasangan kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati saya, hati istri saya di atas agamamu. Itu hal yang perlu kita camkan dan kita doa terus. Terus yang kedua, perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbanyak baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan keturunanku penyejuk mata dan hatiku, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki ibadah kita kepada Allah. Seringkali itu karena kurangnya kita beribadah dan bertakwa kepada Allah. Walaupun ada kasus anomali, walaupun suami udah bertakwa seperti apapun, ya istrinya nggak berubah, tetap ada. Sebagaimana kasus Nabi Nuh, kasus Nabi Lut alaihi wassalam.
Tapi itu anomali. Secara umum seringkali karena kita kurang mendekat kepada yang membolak-balikan hati pasangan kita. Lalu yang berikutnya, coba evaluasi narasi yang kita bangun di keluarga. Narasi yang kita bangun, apakah narasi materi atau narasi akhirat. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, kasih perhatian dan bicarakan secara lemah lembut, dan ajak istri kita belajar agama, ajak istri kita ngaji dan seterusnya, agar bisa di ini. Dan sekali lagi, masalah coba dihadapi, jangan sampai membuat kita lebih suka di luar rumah. Coba hadapi pelan-pelan dan semoga Allah kasih taufik. Seringkali ini tentang kuat-kuatan kesabaran. Siapa yang lebih sabar? Manuver istri kita atau kesabaran kita dalam menghadapi beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah diwajibkan untuk menikah. Siapa yang mewajibkan Anda? Oh, ada kelanjutannya. Karena sudah tidak tahan lagi. Saya sudah berpuasa tapi tidak bisa. Syahwat itu tetap menggebu-gebu. Bagaimana solusinya Ustadz, sedangkan saya belum siap untuk materi pernikahan? Hadirin Allah muliakan, yang pertama, coba konsul dulu sama ahli ilmu. Seringkali yang khawatir nggak objektif gitu loh. Coba konsultasi dulu. Terus yang kedua, puasa yang seperti apa sudah kita laksanakan. Seringkali puasa kita nggak berdampak karena kita tidak benar-benar berpuasa sebagaimana idealnya dan maksimalnya gitu loh. Kurang melibatkan hati kita dan seterusnya. Coba evaluasi puasa kita. Terus yang ketiga, inti pernikahan itu bukan tentang materi. Walaupun materi penting. Liunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Namun sekali lagi, materi yang dituntut dalam pernikahan itu seringkali tidak semengerikan yang dipikir orang awam. Kan materi yang dituntut dalam pernikahan apa sih? Apa materi yang dituntut pernikahan? Apa? Pertama apa? Mahar. Mahar ada nominal tertentu? Enggak ada. Kita bisa kasih apa? Apa? Seperangkat alat sholat. Ya bisa, seperangkat alat sholat. Atau apalah gitu loh. Ini stabilo juga boleh. Loh benar. Kalau ditanya hukum fikih, insya Allah banyak perempuan kan yang semua yang bernilai gitu loh. Atau kita ajarkan sesuatu kepada istri kita. Lalu setelah mahar apa? Walimah aulim bisyah gitu loh. Walimah dan walimah kan nggak harus 1000 pack, 2000 pack dan seterusnya. Semampu aja gitu. Terus nafkah. Liunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kata Allah SWT, hendaknya seorang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan menurut sebagian para ulama seperti Hanafiyah, bahwa orang yang nggak mampu, dia tetap kasih nafkah sesuai dengan kapasitasnya dan nggak boleh diceraikan gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat memungkinkan lah. Inti pernikahan itu adalah kesiapan, ketakwaan. Itu poinnya. Kesiapan kita sebagai pemimpin, sebagai ketakwaan itu yang akan membuat pernikahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.